Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, seluruh jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Ketua DKM Masjid Jabal Nur Pak Haji Ali beserta seluruh pengurus yang lain, RW, RT dan semuanya yang hadir pada subuh kali ini. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dalam diri kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah. Urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah, dan kita beserta keluarga kita dihindarkan daripada virus corona. Al-hadhihi niyah wa ila hadrati nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila hadrati musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini kita melanjutkan pengajian kita. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban daripada konsekuensi keimanannya untuk mentaati para pemimpinnya fi amrihim al-wadihil jari ala qawaidis syar'i. Bicara masalah ini adalah maksudnya jika perintahnya sesuai dengan kaidah syariat Islam yang menjadikan kita berkewajiban untuk mentaati para pemimpin adalah di mana jika pemimpin tersebut membuat satu perintah yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaidah-kaidah yang disepakati di dalam keislaman. Jadi itu bagian daripada cabang iman di mana orang beriman harus melakoninya, harus melakukannya. Dan kalau kita melanggar berarti mendapatkan dosa di hadapan Allah karena perintah tersebut diwajibkan untuk diamalkan, karena ini konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban yang selanjutnya adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang sesuai dengan kaidah agama kita wajib mengamalkannya, dan kalau ada yang bertentangan dengan syariat Islam kita wajib meninggalkannya. Ini konsekuensi keimanan kita. Jadi kalau ada satu perintah dari RT umpama, selama perintah itu sesuai dengan kaidah-kaidah agama, kita wajib untuk mengamalkannya. Kalau tidak sesuai dengan perintah-perintah agama, ya jangan diamalkan. Ada urusan tentang kemasyarakatan, tentang kesosialan, dan tentang kepemimpinan di dalam Islam. Fatujabu ta'atuhum ala jami'i riayati dhuhiru wa batinah. Jadi wajib
mentaati mereka ala jami'ir ri'ayah, terhadap seluruh rakyat, zahiran wa batinah, secara lahir batin, secara lahir batin. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ar rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ati'allah, taatilah Allah, wa ati'ar rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Jadi penyusun kitab ini menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menjadi rujukan kita untuk berkewajiban mentaati para pemimpin selama para pemimpin itu memerintahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah agama, dan kita tidak boleh mentaatinya yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Mentaati para pemimpin, para jemaah sekalian, disebandingkan kalimatnya dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Yang ketiga adalah wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Nah, yang menjadi masalah adalah siapakah para pemimpin itu? Apakah RT, apakah RW, apakah lurah, apakah camat yang dinamakan sebagai pejabat atau pemimpin atau orang yang mengurusi urusan umat? Di dalam kitab ini si penyusun kitab menjelaskan yang dimaksudkan ulil amri minkum adalah humul ulama wal amra, ulama dan pemimpin, pejabat, pemimpin. Jadi yang harus kita taati adalah mereka yang mengurusi urusan umat, yakni dari sisi ulama, dari sisi kiai, dari sisi ustadz. Yang kedua, mereka yang mengurusi urusan umat dari kalangan pejabat, dari kalangan pemerintah, dari kalangan pemimpin. Mentaati mereka bagian daripada konsekuensi keimanan. Yang hebatnya adalah ati'ullah, ada perintah taatilah, wa ati'ur rasul, ada perintah taatilah, sementara tidak ada kalimat wa ati'u ulil amri, yang ada langsung kalimat wa ulil amri minkum. Artinya boleh mentaati pemerintah, boleh mentaati pejabat, boleh mentaati orang-orang yang mengurusi urusan umat selama mereka dalam urusannya dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh mentaati pemerintah, mentaati pemimpin, mentaati pejabat apabila dalam pemerintahannya menganjurkan kita untuk maksiat, apabila dalam kepemerintahannya bertentangan dengan syariat Allah, apabila dalam kepemerintahannya melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi wajib jemaah sekalian, kalau ada kebijakan pemerintah, kebijakan pemimpin, kebijakan pejabat, kebijakan ulama, kebijakan kiai, kebijakan ustadz, selama kebijakan itu sesuai dengan syariat Islam, dan boleh kita melanggarnya dan kita tidak boleh mematuhinya apabila ada kebijakannya, ada urusannya yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini kira-kira urusan vaksinasi ini sesuai nggak ya? Nah, kira-kira urusan kerja bakti di mana, di lingkungan sesuai apa enggak?
Umpama sekcam punya kebijakan apa yang bersesuaian sama syariat, maka rakyat wajib mematuhinya. Ini konsekuensi keimanan, karena awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi menurut kitab ini ulil amri itu adalah al ulama wal amro. Ulama berarti taruhlah Majelis Ulama Indonesia. Satu, kalau dalam organisasi ormas ada ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama, ada ulama dari kalangan Muhammadiyah, ada ulama dari kalangan yang lain. Tetapi di antara semua kalangan ini bergabungnya di Majelis Ulama Indonesia. Ada yang nggak masuk. Umpama di lingkungan kita ustadznya siapa? Kadang-kadang sekcam iya, ustadz juga iya. Ini kan yang repot. Dan sementara bagian pemerintah ya orang yang mengurusi urusan umat, ya bagian surat menyurat, ya bagian taruhlah pemimpin di RT ada kepemimpinannya, ya Pak RT. Kalau Pak RT membuat kewajiban tidak boleh surat berjemaah, kita boleh nentang tuh. Kalau Pak RT punya kewajiban kita wajib surat berjemaah, ya agama perintahnya begitu, maka wajib kita mentaatinya. Kita ngambil lingkup yang terkecil saja. Ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amiri, barang siapa yang mentaati pemimpin, yang mentaati pemerintah. Nanti boleh dari kalangan ulama, boleh dari kalangan pemerintah. Faqad ata'ani, maka dia telah mentaati aku. Wa man asa amiri, siapa orang yang melanggar perintah, orang yang melanggar tidak mematuhi daripada urusan pemimpin adalah faqad asani, dia telah melanggar aku. Jadi hadis ini juga menjadi rujukan pengarang kitab ini sebagai panduan buat kita sekalian, bahwa orang yang mentaati Rasul adalah orang yang mentaati urusan pemimpin. Ingat, selama urusan itu sesuai sama syariat Islam. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, orang yang bertentangan denganku, kata Nabi, yakni mereka yang menolak daripada urusan dengan pemerintah atau ulama tersebut. Jadi hadisnya ada, ayatnya ada, dan disebandingkan dengan Allah dan Rasul. Ini yang hebatnya, karena mengurusi urusan umat. Di dalam kitab ini ada kalimat lakin la yata'u fil harami wal makruh, tetapi kita tidak boleh mentaatinya dalam kebijakan yang haram dan yang makruh. Ada kebijakan pemerintah yang mengandung hal-hal yang haram, maka kita tidak boleh mentaatinya. Kebijakan RT yang mengandung hal yang diharamkan oleh agama, kebijakan RW yang mengandung yang diharamkan oleh agama, kebijakan camat, kebijakan wali kota, kebijakan kabupaten, bupati, sampai kebijakan pemimpin yang tertinggi yakni presiden, kebijakan pemerintah yang legislatifkah, yang eksekutifkah, dan apapun bentuknya, selama di dalamnya mengandung yang haram, dalam kitab ini la yuta', nggak boleh untuk mentaatinya. Tetapi apabila kebijakan itu ada urusan kemaslahatan, nah makanya dalam kalimat ini wa ammal mubah fa in kana fihi maslahatan 'ammah lil muslimin wajib ta'atuhu fihi. Sedangkan dalam urusan-urusan yang mubah, urusan-urusan yang mubah itu berarti urusan-urusan yang boleh, hukum-hukum kemasyarakatan.
Fa in kana fihi maslahatan, apabila di dalamnya ada maslahat, di dalam urusan kemubahan yang dibuat oleh pemerintah itu maslahatu ammah, maslahat secara keseluruhan lil muslimina, bagi orang-orang Islam, wajabat ta'atuhu fihi, wajib mentaati di dalamnya. Salah satu contoh, lampu merah dibuat tuh, ya kan, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning siap-siap, nggak mentaati lampu merah. Ini tidak ada hadisnya dan tidak ada wajib mentaati lampu merah. Hadis Nabi nggak begitu, ayat juga nggak begitu. Tetapi urusan yang mubah ini adalah maslahatu ammah lil muslimin, ada urusan kemaslahatan di dalamnya bagi orang-orang Islam dan buat umat manusia, maka wajabat ta'ah, wajib untuk mentaatinya. Lah kalau enggak bisa amburadul. Wong nggak ada lampu merah aja, masya Allah. Nah, urusan maslahat yang lain, urusan apa lagi? Kerja bakti, umpama ber-KTP, umpama KTP nggak ada hadisnya memang, tapi ada maslahatnya. Urusan administrasi, umpama urusan sekarang, urusan COVID, umpama vaksinasi. Kalau vaksinnya itu adalah dalam rangka untuk melindungi rakyatnya dan tidak ada mudaratnya, kita wajib untuk mentaatinya. Kalau vaksinasinya di situ adalah malah membuat mudarat buat umat, entar dulu. Maka rakyat berkewajiban untuk mengikutinya. Ada kebijakan dari pemerintah. Kalau tangsel 4M, apa itu 4M? Tangsel nih, cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, menjaga kerumunan. Nah ini 4M. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka untuk kemaslahatan ammah, kemaslahatan ammah yang tidak mengandung mudarat. Kalau ini mengandung kemaslahatan ammah untuk kebaikan umat, maka umat wajib untuk mengikutinya. Nah kalau tidak, akan terjadi tambah banyak korban. Maka pemerintah wajibnya untuk itu. Tapi kadang-kadang rakyat dan pemerintah juga sih tidak konsisten. Di pasar, masya Allah, kalau kita ke pasar ramainya luar biasa, dan nggak ada yang pakai masker. Nggak ada yang kena corona apa nggak tahu deh saya itu. Perintah agama, da'ma yuribuk ilama la yuribuk. Lakukan apa yang menjadi keyakinanmu dan jangan kalau tidak menjadi keyakinan. Tetapi butuh ilmu, butuh pemahaman, harus cari tahu bagaimana sesungguhnya tentang vaksinasi ini. Bagaimana sesungguhnya tentang vaksinasi ini, sebab beritanya simpang siur. Seperti apa keadaannya, seperti apa kondisinya, kita belum tahu. Dan bagaimana Pak Ali yang punya gugus tugas. Nah, ada hadis para jemaah sekalian yang disampaikan di dalam kitab hadis ini, rawahu Muslim. Alal mar'i muslim fima ahabba wa kuriha ma lam yu'ammar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Seorang muslim wajib mendengarkan dan mentaati. Ahabba wa kuriha, dalam hal yang disukai atau dalam hal yang tidak disukai. Jadi wajib seorang muslim dalam hadis ini mendengar dan mentaati dalam hal yang disukai dan dalam hal yang tidak disukai. Umpama pemerintahnya kita tidak suka atau pemerintahnya kita suka, di dalamnya pemerintah punya kebijakan, punya aturan,
Wa ma lam yu'ammar bi ma'siyatin, selama perintah itu, kebijakan itu tidak mengandung unsur maksiat. Fa idza umiru bi ma'siyatin, apabila diperintahkan dalam hal maksiat, fala sam'a, jangan dengar, wala ta'ata, dan jangan mentaati. Tetapi selama kebijakan itu, selama perintah itu tidak mengandung maksiat, mengandung maslahat, tidak melanggar syariat, maka wajib ta'ah, wajib untuk mentaatinya. Karena perintah mentaati Allah, perintah mentaati Rasulullah disejajarkan dengan perintah mentaati ulil amri, selama ulil amri itu tidak melanggar syariat dan maslahat-maslahat secara